Kalau misalkan lama ini dipersulit seperti ini bikin lama, bikin orang itu jadi susah untuk berbisnis properti. Katanya Pak Menteri itu bisa gratis. Apakah ini gratis atau memang masih berbayar sebetulnya? Sedang viral untuk ngurus PBG di Indonesia. Persetujuan bangunan gedung yang tadinya katanya berbayar sekarang juga gratis. Tapi ada syarat-syaratnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, saya sedang berada di perizinan di Kota Tangerang Selatan. Apakah dari pusat ke daerah bisa sinkron? Nah, yuk kita akan tanya bersama Pak Sekretaris Dinas. Yuk, let's go! Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang di MPP Kota Tangerang Selatan. Wow, MPP itu adalah? Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Oh, Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Haris, Sekretaris Dinas DPMPTSP. Oh, dengan Pak Haris, Sekretaris Dinasnya. Pak, ini saya mau tanya, ini kayak mall, bener-bener mall, Pak. Ini apa aja sih layanannya, Pak? Boleh lihat, Pak? Ya, di sini adalah layanan terintegrasi bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Ada banyak layanan di sini yang diberikan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah, oke. Untuk layanan pusatnya ada layanan imigrasi, ada layanan BPN, ada layanan PT Pos, ada layanan pajak. Banyak banget ya, Pak ya? Banyak Jadi yang seperti ini katanya ada 16 itu Nah, loket, ini Pak. ada di sini loketnya. Luar biasa, ada imigrasi, Bapenda, Disdukcapil, PLN gitu ya, Iya. BNN, Bopam, dan lain-lain. Jadi teman-teman Betul. nanti kalau ada ngurus-ngurus, udah langsung aja ke Mall Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan. Wah, ini keren banget, bener-bener kayak mall seperti ini. Gimana, Pak? Wah. Ya, ini upaya pemerintah untuk memberikan layanan terbaik bagi warganya melalui layanan yang terpadu, Oke. terintegrasi di sini. Ini loket layanan khusus bagi masyarakat yang harus kita berikan layanan terlebih dahulu dengan kondisi-kondisi tertentu yang berkebutuhan khusus. Oh, yang berkebutuhan khusus di sini? Ya, Apa aja, Pak, berkebutuhan khusus? pertama untuk ibu orang lansia, Lansia, ibu hamil, ibu hamil, difabel lainnya, difabel lainnya. disabilitas. Kita dahulukan, tidak perlu keliling, tapi kita layani langsung di sini. Langsung di Jadi sini. dari semua loket ini langsung di Ya, sini. kita yang menghubungi kepada loket-loket yang lain yang bersangkutan tetap di sini. Oh, gitu. Jadi Karena dia nggak naik-naik lah, Pak ya? Ya, di sini loket DPMPTSP, layanan yang ada di sini oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu. Ini Dinas Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Ini Capil, catatan sipil. Pak, ini keren banget. Jadi sambil menunggu gitu ya, ini ada tempat bermain juga ya, Pak? Ya, ini memang salah satu standar layanan yang harus ada di Mall Pelayanan Publik, yaitu ada tempat bermain anak. Jadi untuk masyarakat yang membawa anak-anak sambil menunggu waktu layanan, anak-anaknya bisa bermain di sini. Nah, ini kita ke atas. Ada berapa loket, Pak, di atas, Pak? Ada 10 loket ya. 10 loket ya, kurang lebih ya? Kurang Wah. lebih ada 10 loket. Ini loket pengadilan negeri. Jadi PN. masyarakat ya pengadilan negeri, layanan-layanan pengadilan negeri selain bisa berhubungan ke pengadilan negerinya langsung, juga ada layanan outletnya di sini. Oh, Jadi di sini semuanya sifatnya outlet, perwakilan dari dinas-dinas kantor pusat. terkait daripada nanti sono Ya. apa namanya sulit, Kalau segala macam penuh. jauh, Udah lebih baik sini aja lah, lebih dekat. distribusi ke sebelah sini. Toh dilayanin juga satu pintu juga. Iya. Makanya PTSP itu pelayanan terpadu satu pintu pintu. gitu ya. Ada Kejari, Kejaksaan Negeri. Oh, loket pos. Ini ada PT Pos. Nah, ini apa, Pak? Ini BNN, Badan Narkotika Nasional. Jadi kalau misalkan Masyarakat butuh untuk tes narkoba di sini. wah, ke sini. Wah, ini BPN nih. Teman-teman, saya baru pertama kali di Mall Pelayanan Publik itu langsung di BPN. Nah, teman-teman BPN seluruh Indonesia sudah meningkatkan diri untuk melayani masyarakat agar masyarakat terbantukan terkait tentang roya, HT, kemudian bagaimana cara baik nama sertifikat, semua bisa dibantu, bisa tanya di sini. Katanya ngurus sertifikat lama. Padahal untuk proses baik nama sendiri Anda jauh lebih cepat, mudah, murah, dan aman. Nggak usah pakai berjasa. Berapa kali saya bilang Anda jalan sendiri jauh lebih cepat. Makasih teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tugas sini. Oke, lanjut, Pak. Nah, Dan di kalau sini ini apa, juga Pak? ada loket layanan PLN, Oh, memberikan layanan kebutuhan bagi masyarakat terkait dengan PT PLN. Ini loket klinik OSS ya. artinya apa tuh, Pak? OSS ini online single submission. Ini adalah untuk melakukan pengurusan nomor induk berusaha. Nah, Nah, ini dari Dinas Cipta Karya. Cipta Karya.
tata ruang, dan ngurusin namanya persetujuan bangunan gedung atau PBG. Nanti akan kita detailnya akan kita tanya ya, di kota Tangerang Selatan ini berapa lama sih prosesnya dan syaratnya apa saja, dan apakah betul dari pusat ke daerah itu apakah benar, informasi lebih detailnya seperti apa, karena isunya adalah ngurus PBG itu di Jakarta cuma 10 hari. Kemudian ada juga di Pontianak cuma 10 menit. Itu gimana ceritanya gitu ya. Nah, nanti kan kita tanya detailnya seperti apa. Nah, yuk kita akan tanya gitu ya. Untuk ngurus PBG itu katanya ada KRK dulu. Nah, KRK itu apa sih? Kita akan tanya sama petugasnya dan berapa lama prosesnya dan berapa biaya retribusinya. Dan juga apakah gratis atau berbayar. Nah, kadang ini banyak simpang siur antara pusat sama daerah. Yuk kita akan bahas informasinya lebih lanjut. Selamat siang, Pak. Siang, Pak, silakan duduk, Pak. Wah, Pak, saya mau nanya-nanya, Pak. Pak, terkait KRK. KRK itu apa sih, Pak? KRK itu? Oke, jadi gini, Pak. KRK itu informasi peruntukan lahan. Jadi ketika pemilik lahan dia mau menggunakan lahannya untuk suatu peruntukan, baik itu dia buat usaha, tempat tinggal atau mungkin untuk keperluan lain, misalnya dia mau untuk tempat ibadah atau lainnya. Nah, dokumen menyatakan lahan ini peruntukannya apa? Kalau di Tangerang Selatan namanya Keterangan Rencana Kota atau disingkat menjadi KRK. Kurang lebih seperti itu. Nah, nggak cuma sekedar peruntukan lahan, tapi juga mencakup intensitas pemanfaatan ruang. Nah, untuk di Tangerang Selatan, prosedurnya kurang lebih 28 hari kerja melalui 5 tahapan. 5 tahapan? Yang pertama mendaftarkan itu berkasnya full online semua. Full online semua. Lalu setelah itu verifikasi, pengecekan berkas. Ketika misalnya clear, nggak ada masalah, lanjut ke peninjauan lapangan. Jadi peninjauan lapangan itu apa, Mas? Nanti akan ada tim lapangan yang datang ke lokasi tersebut. Lalu akan ada pertimbangan tim teknis. Nah, ini apa? Jadi kan ketika pemohon mengajukan suatu peruntukan lahan kan, karena ini kan akan dijadikan acuan ketika pemohon itu akan membuat PBG. Bangunan acuannya mana? Peruntukan lahannya KRK. Lahannya berapa persen? Sekian gitu. Semuanya tertera di sana. Nanti dicek, nanti ada hasil pertimbangan tim teknis, nanti penerbitan izin, dan yang terakhir penyerahan izin. Wow, keren banget ya. Tapi itu 28 hari, apa kelapaan ya? Pertanyaannya gini, kenapa bisa 28 hari? Oke, baik. Kalau 28 hari itu tergantung dari ininya sih, Pak. SOP-nya kurang lebih SOP-nya. Itu yang menentukan dari dinas teknis. Nah, dinas teknis ini menurut saya gini loh, teman-teman atau bapak-bapak terkait gini. Gimana caranya properti dan ekonomi bertumbuh 8% kalau di awalnya itu udah dipersulit bahasa orang sipil? Kenapa sih nggak dibikin cepat? 5 hari beres. Jadi beres gitu ya. Atau bahkan hitungan jam beres. Supaya apa? Pertumbuhan properti itu semakin bertumbuh cepat sehingga roda perputaran ekonomi jalan. Kalau misalkan lama ini dipersulit seperti ini bikin lama, bikin orang itu jadi susah untuk berbisnis properti. Nah, artinya apa? Artinya ini perlu kajian-kajian lagi. Apakah bisa nggak dipercepat lagi sehingga tidak perlu sampai 28 hari, 28 tambah 28 ya? KRK dan juga PBG. Jadi kurang lebih berapa tuh? 50-an? 50-an. Wah, itu kelamaan. Pingsan. Jadi untuk petugas perizinan atau khususnya pemerintah terkait gitu ya, tolong bantu kami untuk percepatan, dan dari pusat ke daerah harus benar-benar sejalan sehingga untuk membantu bagi masyarakat luas gitu ya agar segera bisa mendapatkan izin dengan mudah dan masyarakat bisa punya properti dengan cepat. Maka sekali lagi pesan dari saya sebagai orang sipil biasa untuk membantu warga masyarakat Indonesia ya untuk mengurusin sertifikat PBG dan KRK ini dengan lebih cepat. Jadi langsung aja kalau ada permasalahan bidang dunia perizinan langsung komen di kolom komentar dan bantu share ke teman-temannya agar ini bisa masuk ke kementerian bahkan ke menteri langsung gitu ya untuk bisa percepatan yang namanya ngurus perizinan di Indonesia ini agar propertinya bertumbuh dan ekonomi bertumbuh 8% sesuai dengan cita-cita Pak Presiden Prabowo. Nah, ini saya langsung nanya sama petugas di PBG, syaratnya apa aja dan berapa lama untuk ngurus yang namanya PBG, persetujuan bangunan gedung, atau zaman dulu adalah IMB, dan apakah betul cepat 10 hari dan juga bisa gratis. Nah, ini akan kita tanya ya. Jadi antara pusat sama daerah kita akan tanya bagaimana detail seperti apa. Ayo, let's go. Selamat pagi, Pak. Wah, pagi. Wah, Pak, saya mau nanya-nanya, Pak. Boleh, Pak, terkait masalah PBG. PBG itu
Syaratnya apa aja sih Pak? Persyaratan PBG itu ada SHM, SHM, terus KTP, KTP, KRK, KRK itu apa? surat keterangan rencana kota, Oke, terus terusnya SKA, SKA, sertifikat keahlian arsiteknya, gambar arsitek, gambar arsitek. gambar struktur, dan gambar MEP. Oh, itu ternyata banyak juga ya syarat-syarat segala macam ya. Iya. Kenapa bisa banyak itu Pak? Berapa lama sih proses untuk ngurusin yang namanya PBG itu secara SOP-nya? Menurut undang-undang atau menurut dari Perda, Pergub sesuai dengan wilayahnya? Itu berapa lama Pak? Kalau berapa lamanya itu 28 hari kerja. 28 hari kerja. Iya, lengkapi semua berkasnya. Nanti diperiksa di sistem. Sistemnya simbg.pu.go.id. Nah, simbg.pu.go.id. Katanya Pak Menteri itu bisa gratis. Apakah ini gratis atau memang masih berbayar sebetulnya? Kalau gratis itu belum ya. Belum. Dan retribusi masih Sesuai dengan ininya, sesuai dengan semestinya. ya, Wah, berarti intinya belum ada masuk dong? Belum masuk ya. Walaupun itu ada misalkan kita sebagai developer ada 10, berarti hitungannya semuanya Pak. Semua itu ya harus 10-10-nya itu harus ada IMB-nya. izin IMB-nya ya. Oke, ketika misalkan keluar itu kan 28 hari. Nah, itu nanti dapatnya seperti apa Pak dapatnya? SK PBG-nya. SK PBG-nya. SK PBG-nya itu berarti nanti tinggal ditempel di samping rumah. gimana? Iya, nanti dapat SK PBG sama banner biasanya. Oke. Iya, Nah, dapat banner itu baru bisa langsung langsung di bangun dah tuh Bangun, kontraktor. Oke, jadi teman-teman, ini saya mensidak langsung dari pusat ke daerah itu apakah betul ya untuk layanan PBG itu gratis. Ternyata sampai sekarang nih masih belum nih, karena memang antara pusat sama daerah ini memang perlu dikomunikasikan dan tidak mudah, tapi saya yakin dan percaya pusat itu lakukan yang terbaik untuk daerah-daerahnya dan ternyata ini ada biaya-biayanya. Nah, saya mau tanya Pak, biasanya biayanya itu berapa sih Pak untuk ngurus PBG itu per meternya? per meternya untuk rumah tinggal ya, hunian perkiraan 15.000 per meter. Nah, kalau misalkan kos-kosan per meternya berapa Per Pak estimasi? meternya perkiraan 20 sampai 30 ribu. Oke, sebetulnya kalau kita ngurus sendiri tuh ya bisa kok. Yang nggak usah pakai biro jasa itu juga jauh lebih cepat ya. Kemudian intinya adalah satu, kita terus inisiatif datang ke kantor, minta penjelasan berapa lama, katanya SOP 28 hari, kita ngomong langsung petugasnya 28 hari. Kalau lama, di mana lamanya? Dicek datanya seperti apa. Sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan kejelasan penting terkait masalah PBG. Oke Pak, mungkin ada pesan apa Pak kepada masyarakat terkait mall pelayanan publik ini? Mungkin pesan dari Bapak sebagai sekretaris dinas Pak. Baik, bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya, silakan untuk datang ke Mall Pelayanan Publik DPM PTSP Kota Tangerang Selatan. Di sini merupakan pusat layanan terintegrasi. Beberapa layanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan di sini. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Di sini ada beberapa loket layanan yang disediakan oleh instansi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Terima kasih Pak Haris atas informasinya, dan bagi teman-teman semuanya di seluruh Indonesia, ketika Anda ngurusin apapun perizinan, mendingan datang sendiri aja. Jauh lebih cepat, mudah, dan aman. Dan bilang sama petugasnya bahwa saya ngurus sendiri, tolong dibantu prioritasin. Apalagi di BPN. Kalau di BPN ngurus sendiri, Anda dapat prioritasnya. Mungkin layanan yang lain juga, jadi tinggal datang aja dan langsung kawal SOP-nya berapa lama. Kemudian kalau lebih dari situ, apa tindakannya. Jadi teman-teman juga bisa komunikasi kepada dinas terkait untuk ngurusin yang namanya perizinan sesuai dengan kebutuhan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, yuk langsung aja, kalau ada pertanyaan silakan komen di kolom komentar gitu ya, dan bantu share ke teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saya Dimas Ananto dan juga Haris, DPM PTSP Tangerang Selatan. Sekretaris Dinas. Ucapan salam, mantap.